Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Yurawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Makassar Investment Forum 2022 berlangsung dari tanggal 7 November dan hari ini tanggal 9 November 2022 merupakan hari terakhir. Makassar Investment Forum ini juga turut dirangkaikan dengan rapat kerja teknis Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Mungkin ini di awal-awal kita lihat angka-angka dulu ya, Bapak Ibu mohon izin. Jadi terkait perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan, next Mas. Ya, jadi kita lihat angkanya memang perekonomian Sulawesi Selatan itu tumbuh kemarin 5,67%. Mungkin slide-nya yang bisa next ya. 5,67%, maaf ini angkanya kecil sekali ya. 5,67% ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,20. Memang lapangan usaha yang tumbuh tinggi terutama pada transportasi dan pergudangan. Jadi tumbuhnya itu sampai 38%. Nah itu juga karena event-event yang diselenggarakan oleh Sulawesi Selatan. Termasuk juga mungkin ada event lain gitu ya yang diselenggarakan daerah sehingga ini sangat terutama MICE ya, event-event MICE. Kemudian itu diakomodasi makan minum. Untuk transportasi juga memang sangat karena hub ke wilayah timur, kemudian juga jalur-jalur penerbangan juga tambah banyak, jadi sangat mendukung gitu ya untuk pertumbuhan. Nah ini kalau kita lihat terkait dengan ekspor impor, memang negara tujuan ekspornya itu otomatis ke Jepang yang paling banyak karena produk perikanannya Sulawesi Selatan itu sangat besar, jadi mencapai 48% gitu ya, terutama dari rumput laut juga, kemudian perikanan secara umum gitu. Sementara kalau PMDN dari PMDN-nya di triwulan ketiga ini kalau PMA-nya itu tumbuh 222%. Kemudian poros utama transportasi dan infrastruktur di KTI, kemudian juga pusat distribusi barang dan jasa untuk Indonesia bagian timur barat, kemudian direct call gini yang perlu digenjot lagi untuk penerbangan langsung untuk efisiensi biaya logistik ekspor. Kemudian untuk kinerja sektor jasa, tentunya pelayanan kesehatan ini yang masih kita perlukan juga, kemudian juga simpul utama informasi dan komunikasi. Jadi surplus energi listrik itu juga perlu dikelola gitu ya, karena untuk secara pemerataan itu belum sama gitu ya. Jadi kemudian di industri galangan kapal ini yang menjadi beberapa proyek yang masuk ke kami ke Bank Indonesia untuk bisa ditawarkan untuk promosi. Kemudian juga industri terkait agroindustri, juga makanan ini ya, industri tepung dan industri semen dan klinker gitu ya. Kemudian terkait pengembangan infrastruktur untuk penyediaan listrik. Kemarin juga di hari pertama kemarin banyak sekali pembicaraan mengenai tawaran untuk pembangunan untuk penyediaan listrik ya, terutama untuk tenaga bayau dan solar ya. Tapi potensi di Sulawesi Selatan juga ada untuk air ya, hydro itu juga ada. Jadi kalau lihat di Sulsel, energi terbarukan itu menyumbang 24,26% dari total pembangkit listrik yang sudah melampaui target nasional 23% pada 2025. Kemudian tingginya peluang penyediaan infrastruktur listrik di Sulawesi Selatan ini sudah didukung oleh rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Jadi PT PLN itu sudah mengusulkan untuk membangun pembangkit listrik baru di Sulawesi Selatan selama 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan. Kita lihat juga memang kalau pertumbuhan lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan ini sedikit melambat di triwulan 3, itu karena cuaca ya. Memang kalau perikanan tangkap itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Next.
Nah, ini yang terkait dengan peluang pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU atau PPP, Public Private Partnership. Memang kalau ini menjadi salah satu alternatif percepatan gitu ya. Mungkin demikian Pak Amran, terima kasih banyak. Mohon maaf ini lama waktunya. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Itu tadi memang fungsi BI mendorong pertumbuhan di setiap daerah, sudah menghadirkan berbagai informasi mengenai kita. Sepertinya masih ada trouble di slide ya. Berikutnya sesi kita dengan Ibu Mayang Sari, cuman apakah langsung saja Bu? Silakan Bu. Ibu Mayang Sari, Kepala Seksi Jasa Lainnya, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Mungkin sambil operator merapikan ini slide, bisa langsung diskusi saja Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran. Mohon izin Bu Deputi Direktur BI, Bu Febrina, Pak Delano Dalo, mohon izin Pak. Terima kasih banyak kami sudah diundang di forum ini yang kami juga mohon maaf Bapak Direktur yang sedianya hadir, tapi karena ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan di Jakarta sehingga kami diminta untuk hadir di sini untuk sharing kepada Bapak Ibu terkait apa yang dimintakan oleh pemerintah kota dalam hal penyusunan investment project ready to offer. Sebagaimana sudah diamanatkan oleh RPJMN bahwa realisasi investasi ini ditargetkan untuk tahun 2021 858,5 dan 2022 ini 968,4. Ini sudah mencapai 3.381,9 triliun. Dan untuk capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 itu adalah 4.983,2 triliun. Sebetulnya ini sudah ada peningkatan yang cukup baik dan kita optimis kita akan bisa mencapai target yang diarahkan dengan proporsi investasi, realisasi investasi PMA dan PMDN. PMA lebih tinggi 53,7% dan distribusi investasi di luar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa sebesar 52,9%. Nah, ini kita masuk ke dalam apa yang dimintakan oleh iPro, mengapa harus iPro? Sejauh ini apa yang daerah sampaikan adalah baru berupa potensi Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa potensi Indonesia dan Sulawesi Selatan ini sungguh sangat besar seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Rina. Tapi seperti komoditinya, kemudian tadi Bu Rina menyebutkan pariwisatanya di selatan Sumatera, di selatan Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Namun apakah ini sudah siap untuk ditawarkan kepada investor? Itu sebetulnya pertanyaan besarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya kalau kita ambil ke row yang selanjutnya itu ada bagaimana kita mengubah potensi yang dimiliki oleh daerah menjadi peluang investasi. Ini kemudian kami di Kementerian Investasi BKPM mencoba untuk menyiapkan peluang investasi di daerah dengan basis studi atau pre-feasibility study, prastudi kelayakan. Harapan kita ketika investor melihat dokumen tersebut itu bisa mempercepat investor mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, apa yang kita lakukan di sana adalah kita menyusun dokumen pre-feasibility study yang memuat berbagai aspek ekonomi dari aspek legal, kemudian aspek teknis, aspek pasar, aspek sosial, sampai dengan aspek finansial, sampai dengan aspek pembangunan keberlanjutan atau SDGs untuk bisa dikemas ke dalam dokumen tersebut sehingga investor cukup hanya melihat satu dokumen saja. Tidak perlu referensi yang lain-lain, cukup itu saja sebagai referensi utama. Dan kita bisa tampilkan dari sisi keluaran visual itu kita bisa tampilkan sebagai info memo atau teaser begitu ya, sebagai informasi pertama. Kemudian jika mereka tertarik, dokumen ini akan digitalisasi ke dalam website kami, potensi investasi regional, sehingga siapapun bisa mengakses di situ.
Ini yang sedang kami lakukan di tahun ini Bapak Ibu, kami sedang menyusun 22 proyek untuk disiapkan pre-feasibility study-nya di sektor sumber daya alam dan hilirisasinya serta industri manufaktur. Kebetulan di tahun ini, di tahun sebelumnya kami sudah menyiapkan yang di Sulawesi Selatan di KI Takalar. KI Takalar kami sudah siapkan, kemudian di tahun ini kami sedang menyiapkan rumput laut dan budidaya kedelai di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesai dan bisa kita tampilkan di potensi investasi regional ya Bapak Ibu, jadi bisa diakses oleh para investor. Lanjut. Ya, ini detailnya. Budidaya kedelai dan rumput laut ada di Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah, selain peta peluang investasi tadi, kami juga menyusun iPro, tapi dalam hal ini iPro ini kami menyusun untuk yang pariwisata, basisnya dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Kita siapkan juga dokumen investment project ready to offer-nya, sehingga investor juga dengan mudah bisa melihat peluang investasi yang ada di lokasi tersebut. Lanjut. Oke, baik, mungkin itu dulu Pak Amran, mohon izin, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebenarnya di sini Bu, banyak kemarin juga dari kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana daerah-daerah mempunyai potensi yang besar Bu. Potensi yang banyak dalam berbagai hal dan berbagai potensi. Dan mereka juga ingin didorong juga, dibantu bagaimana cara menyusun iPro yang baik, sehingga pertemuan kita kemarin dengan beberapa konjen itu lebih efektif. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi, kemudian bisa sesi ini bisa lanjut dengan Bapak Delano, dari PT SMI. Di sini kita ingin mendengarkan bagaimana sarana multi infrastruktur ini bisa membantu dalam fungsinya dalam pembangunan infrastruktur daerah. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Amran, Bu Febrina dari Deputi Direktur BI, Bu Mayang dari BKPM, Bapak Ibu semua, dan tadi salam spesial buat Pak Sekda Kota Medan, Bapak. Kami ketemu di depan tadi. Selamat datang Pak, dan seluruh Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Izin sambil menunggu Pak, teman-teman dari operator, kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Delano Dalo, saya adalah Kepala Divisi Pengembangan Proyek di PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Jadi mungkin ke slide pertama boleh, sekalian perkenalan. Jadi kita singkat sebagai PT SMI, tempat kami berada. Ini adalah BUMN Bapak Ibu semua, di mana 100% kepemilikan kami dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang kuasa pemegang anggarannya, kuasa pemegang sahamnya tidak dilimpahkan ke Kementerian BUMN. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui banyak BUMN di Indonesia, itu mayoritas dan hampir semuanya itu di bawah koordinasi dari Kementerian BUMN. Nah, ada 5 BUMN yang disebut sebagai Special Mission Vehicle yang pengelolaannya langsung oleh Kementerian Keuangan. Kami PT SMI sebagai salah satu dari 5 SMVs tersebut. Kami membentuk 3 pilar utama, 3 pilar bisnis utama di PT SMI. Yang pertama adalah pembiayaan dan investasi, di mana inilah core bisnis kami sebagai perseroan terbatas yang harus mencari untung berdasarkan Undang-Undang PT dan juga Undang-Undang BUMN. Kami memberikan pembiayaan atau kredit kepada badan usaha, baik itu badan usaha swasta maupun BUMN lain di sektor infrastruktur secara komersial. Jadi itu core bisnis kami. Jadi selain pembiayaan, kami juga bisa melakukan investasi penanaman modal ke perusahaan-perusahaan. Jadi kita bisa sifatnya sebagai pemegang saham di perusahaan lain. Nah, selain itu ada di tempat saya, terutama saya adalah Kepala Divisi Pengembangan Proyek yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu.
Jadi ini adalah pilar ketiga kita, pengembangan proyek, di mana dua hal utama yang ingin kami highlight di sini adalah yang pertama adalah KPBU. Jadi kami membantu baik itu pemerintah level kabupaten kota, pemerintah provinsi, level kementerian atau lembaga, ataupun lembaga lain yang memang ditugaskan atau sebagai kewenangannya sebagai PJPK proyek-proyek KPBU. Kami membantu dalam konteks penugasan. Jadi kami ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK tersebut. Mungkin itu perkenalan. Jadi gambar ini mencerminkan bahwa kami posisinya ada di tengah, ada 3 pilar di tengah yang menyatukan sumber pendanaan di sebelah kiri, baik itu sumber pendanaan dari penanaman modal negara kepada kami, atau dari pasar modal, obligasi saat ini, atau dari pinjaman hibah luar negeri oleh pemerintah, atau yang sifatnya syariah, yang mereka membutuhkan proyek di sebelah kanan. Nah, bicara tentang infrastruktur, ini yang mungkin perlu sekali kami sampaikan di awal pengenalan KPBU, Bapak Ibu semua. Jadi berbeda dengan investasi di industri lain. Sebagai contoh misalnya industri perhotelan. Bapak Ibu di pemerintah daerah untuk investasi di sektor lain, itu secara natural atau secara nature-nya itu adalah investasi yang kewajibannya bukan di pemerintah. Sehingga Bapak Ibu role-nya lebih kepada memberikan izin dan nanti menarik retribusi atau pajak atau apapun itu dari aktivitas bisnis yang teman-teman badan usaha lakukan. Kita bicara bisnis misalnya mais, perhotelan, tambang, perkebunan dan lain sebagainya, karakternya seperti itu. Jadi ini basic yang perlu kami sampaikan di awal bahwa infrastruktur tanggung jawab pemerintah yang harusnya pakai APBN APBD. Sehingga pilihannya kurang lebih kami sampaikan di sini. Jadi selain yang APBN APBD bisa penugasan BUMN, tadi contohnya misalnya untuk sektor airport dan sektor kereta api, kita kenal PT Kereta Api Indonesia gitu ya. Terus kemudian ada yang PHLN, ada G2G agreement, loan dari Jepang misalnya, loan dari Jepang untuk membangun proyek MRT di Jakarta contohnya. Jadi negara pinjam 50%, 50%-nya pakai APBN, setelah infrastrukturnya jadi ditugaskanlah PT MRT Jakarta, BUMD-nya DKI untuk mengelola. Ini contoh kombinasi dari PHLN, penugasan BUMD dan juga ada APBD dan APBN. Ini prosesnya untuk APBU ada tahap perencanaan, tahap penyiapan, tahap transaksi dan pelaksanaan perjanjian. Jadi mostly ini ya jangka panjang Bapak Ibu, karena yang namanya KPBU itu kita tidak hanya bicara capex, tidak hanya bicara aset, karena pembiayaan dari badan usaha mereka akan membangun, membiayai dan mengelola itu mengoperasikan dan memelihara. Jadi inilah kunci atau prinsip dalam KPBU. Saya rasa ada 2 slide selanjutnya, saya rasa saya cukup sampai sini Pak Moderator, Pak Amran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delano. Mungkin catatan yang bisa kita ambil ada 2 hal ya Pak. Yang pertama adalah investasi infrastruktur yang memang yang kreatif dan yang memang sumbernya itu memang dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk pembangunan daerah. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi nanti. Selamat datang Pak Agif. Iya kebetulan sudah ada di sini. Jadi sekalian saja ini Sekretaris Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mendengarkan apa saja yang akan yang sudah dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam penyiapan KPBU ini. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak, Ibu, karena sedianya hari ini Bapak Kepala Dinas kami yang menghadiri kegiatan Makassar Investment Forum, tapi ini juga bertepatan mungkin sama dengan teman dari BI juga, bahwa hari ini bertepatan dengan Sulawesi Selatan Investment Challenge di Hotel Rinrah. Jadi beliau mohon maaf dan tidak berkesempatan untuk hadir. Untuk yang saya sampaikan mungkin peluang investasi dan kerjasama yang
ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, dari kondisi geografis, Sulawesi Selatan ini sudah sangat strategis dengan luas wilayah kurang lebih 46.000 dan juga terletak di tengah-tengah Indonesia. Dan secara demografis juga, next tadi ya, ini Sulawesi Selatan sebagai peringkat ke-7 provinsi terpadat di Indonesia. Dan juga sebagian besar dari 9,7 jiwa itu 6,97 itu adalah usia produktif yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa letak geografis Sulawesi Selatan ini berada di tengah-tengah dan sangat strategis, menjadikan Sulawesi Selatan menjadi hub atau penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dia berada di center point of Indonesia. Dan beberapa competitive advantage yang ada di Sulawesi Selatan, nextnya, ini adalah suplai utama dari pangan untuk Indonesia Timur, juga hub utama infrastruktur dan juga transportasi yang ada di Indonesia Timur, juga ada poros utama dalam informasi dan komunikasi di Indonesia. Pokoknya Sulawesi Selatan ini memiliki segala macam keuntungan dan kelebihan jika mungkin dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, di mana untuk dukungan airport dan juga pelabuhan ini kita memiliki satu pelabuhan Soekarno-Hatta, dan ini juga sudah direct call, dan airport juga sudah internasional, ada beberapa penerbangan internasional, dan juga didukung oleh 44 pelabuhan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk direct call sendiri, ini untuk 3 bulan terakhir meliputi beberapa negara. Nextnya, oke. Ini ada Cina, Jepang, Philippines, Malaysia, Singapura, dan Australia. Ini sudah direct call untuk 3 bulan terakhir, dan juga didukung konektivitas untuk Indonesia sendiri. Ada 20 penerbangan domestik yang menghubungkan Makassar dengan beberapa kota lainnya. Ini shipping line-nya, next. Dan untuk mendukung segala macam kelebihan dan keuntungan yang ada di Sulawesi Selatan ini, kami dari DPMP TSP Sulawesi Selatan senantiasa mendukung dengan filosofi kami adalah Sulawesi Selatan yang ramah investasi. Yang pertama adalah tidak hanya mendukung investor itu mendapatkan pelayanan terbaik, tapi juga bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang timbul ke depannya untuk investasi. Kita punya Satgas Investasi, jadi itu Pak, jika ada masalah mungkin terkait dengan lahan atau mungkin permasalahan lainnya, itu bisa kita tidak lanjuti segera. Ya. Dan juga kami memiliki beberapa upaya kami dalam mendukung investasi, salah satunya itu mungkin sama di Kota Makassar, pelayanan perizinan berbasis OSS, tapi kalau kami di provinsi kami menambahkan SIMAP, Sistem Manajemen Perizinan, untuk mendukung dengan OSS ini. Dan salah satunya juga kami ada event yang rutin bersama Bank Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan Investment Challenge yang dikemas dalam forum Pinisi Sultan. Ini mungkin sudah banyak tadi dijelaskan oleh teman-teman dari BI, bahwa ini men-challenge kabupaten kota untuk menyusun proyek terbaiknya untuk di-offer kepada investor. Ya. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, dari 5 sektor yang berdasarkan nilai investasi untuk domestik, ini ada transportasi, ada listrik dan gas, konstruksi, perumahan, kawasan industri, hotel, dan restoran. Sementara memang untuk nilai investasi asing yang ada di Sulawesi Selatan, 5 sektor top 5-nya itu ada transportasi, pergudangan komunikasi, yang kedua tetap pertambangan dengan adanya wadi dan juga vale. Ya. Ada industri logam dasar, barang logam, industri makanan, dan juga listrik dan gas.
Untuk Public Private Partnership atau KPBU, ini kita sebenarnya bersama Bank Indonesia dan juga beberapa stakeholder sudah membuat beberapa proyek yang siap untuk di Public Private Partnership kan. Di antaranya itu pembangkit listrik tenaga banyu PLTB Tolo 2 ya. Ini diharapkan memiliki kapasitas 73 megawatt. Dan kita harus berbangga di Sulawesi Selatan kita memiliki pembangkit listrik tenaga banyu terbesar di Indonesia. Untuk hal lain yang mungkin bisa di P3 atau KPBU kan adalah kawasan industri, beberapa kawasan industri yang sementara kita garap, diantaranya adalah Maros Industrial Park, Banteng Industrial Park, dan juga Takalar Industrial Park. Dan juga ada 2 kawasan ekonomi khusus, Selayar dan juga Baru. Saya kira itu Pak, Ibu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, jadi di hari terakhir Makassar Investment Forum 2022 ini salah satu rangkaian agendanya adalah seminar yang membahas terkait dengan peluang, potensi dan juga promo investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, COVID-19 masih ada, tetap menggunakan masker saat berada di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.